Iki Indonesia, aku khawatirku Indonesia saiki iki dengan munculnya Imad, Fuad Pleret ya, dan lain-lainnya, ini aku khawatirku dikon Syiah. Nah, buktinya Imad ngandalo kitab Syajarah Mubarakah ya. Iku katanya Syajarah Mubarakah itu karangane Fakhruddin Ar-Razi, tapi sing nemokno kok wong Syiah, sing nahkik wong Syiah, sing nyetak ya Syiah, Tahdzibul Ansab ya Syiah, nengkono gak ngakoni nek Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut masih tetap di Najaf sini, dia di Basrah katanya, bahkan kuburannya katanya di Najaf. Najaf itu pusatnya sih. Aku khawatir Indonesia ini di Syiah no, atau sing digedeno toreko ya. Padahal neng Indonesia akeh ngaji, akeh pondok pesantren, kan? Khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya kasih, yang saya banggakan, yang saya muliakan panjenengan semua, para pemirsa dan pendengar dimanapun dan kapanpun berada bersama dengan keluarga, semoga senantiasa berbahagia. Pada kesempatan yang penuh dengan hasanah ini, saya akan mengomentari apa yang telah disampaikan oleh Gus Najih Maimun, putra dari Romo Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, di mana beliau menyampaikan saran ya kepada segenap umat Islam yang ada di Indonesia pada umumnya untuk berhati-hati pas pada waktu acara Haul Wali Songo yang akan diselenggarakan di Masjid Istiqlal Jakarta, dengan mewanti-wanti akan disusupi oleh paham Syiah. Ini sebenarnya komentar yang berlebihan ya. Lebih baik jika tidak mendukung ya mendoakan saja. Saya diundang oleh ketua panitia untuk rawuh ke sana, namun karena saya ada raker dan seminar sekaligus pelatihan di tempat kerja saya selama 3 hari, maka saya tidak bisa mengikuti acara tersebut, namun tetap mendukung daya dan upaya panitia dalam menyelenggarakan acara tersebut. Semoga sukses, semoga mampu untuk menjadi penyeimbang dalam misi dakwah di Indonesia ini, sehingga umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya merasa terayomi dengan agama ini, bahwa Islam itu adalah agama rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya rahmat bagi umat Islam saja, dengan corak yang membumi sesuai dengan ciri khas Wali Songo. Semoga Gus Najih Maimun bisa menyadari hal ini. Beliau, Gus Najih Maimun, mungkin masih belum mengikuti secara utuh, mulai dari pertama bahasan tentang nasab Ba'alawi sampai sekarang ini. Beliau hanya mungkin melihat setengah atau separuh, apalagi kelihatannya beliau ketinggalan kereta. Mohon Gus Najih untuk menahan diri, jangan mengomentari hal yang tidak panjenengan ketahui, atau hanya sekedar mereka-reka atau perkiraan saja menurut panjenengan. Dengan menilai adik saya Kiai Haji Maduddin Utsman menggunakan kitab karangan Syiah, kitab Syajarah Al-Mubarakah, Tahdzibul Ansab, Al-Asili, Al-Majdi, Al-Fakhri, Umdatut Thalib, Tuhfatut Thalib, Bima'rifati Man Yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib, dan kitab-kitab nasab yang lain. Ini bagaimana? Apakah berarti Kiai Imad dan kawan-kawan termasuk saya
mengikuti paham Syiah, jangan begitu. Ini saya analogikan dengan Kamus Al-Munjid. Dulu pada waktu saya masih mondok, Kamus Al-Munjid itu saya anggap sebagai kitab yang sakral. Karena begitu penting dan viral di kalangan pesantren. Padahal siapa yang mengarang? Kamus Al-Munjid fil Lughah wal A'lam itu disusun oleh seorang biarawan, seorang pendeta Katolik berkebangsaan Lebanon. Kenapa dipakai oleh pesantren? Kenapa nggak pakai Kamus Al-Munawwir saja atau kamus-kamus yang lain yang dikarang oleh umat Islam? Ternyata justru yang bisa menguasai sastra dan bahasa Arab secara utuh dan menyeluruh itu malah beliau, ya, seorang pastor Katolik berkebangsaan Lebanon bernama Louis Ma'luf Al-Yasu'i. Beliau karangannya, ya, penemuannya dipakai rujukan oleh seluruh santri sejak dulu, bahkan sampai sekarang. Nah, sekarang ini sudah ada Google, ya, rada berkurang, dan ada kamus-kamus bahasa Arab yang lain. Jadi Al-Munjid rada berkurang. Dulu itu Al-Munjid itu ibarat sekarang itu ya Google, ya. Kalau mencari apa-apa, kalimat apa yang tidak diketahui artinya itu langsung larinya ke Al-Munjid. Al-Munjid yang ngarang itu non-Muslim, seorang pastor pendeta Katolik berkebangsaan Lebanon, lahir pada tahun 1867 Masehi di Zahlah, Lebanon. Jadi isinya Kamus Al-Munjid itu juga diisi oleh seorang pendeta Nasrani, yaitu Ferdinand Turkel. Seorang Nasrani, dua-duanya itu seorang Nasrani, Katolik, ya, berkebangsaan Katolik. Kenapa dipakai? Ayo, sama seperti Google. Google itu siapa yang menciptakan, yang menemukan? Google adalah sebuah perusahaan multinasional milik Amerika Serikat, spesialis layanan dan produk internet. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin. Keduanya itu siapa? Non-Muslim. Mahasiswa Universitas Stanford, Inggris, pada tanggal 4 September tahun 1998, mereka berdua menjadikan Google sebagai perusahaan swasta. Setelah itu kantor pusatnya juga berpindah tahun 2006, pindah ke Mountain View, California, Amerika Serikat. Jangan pakai Google kalau memang dengan anti karya Syiah, masalah ilmu nasab silsilah. Gus Najih Maimun yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya patuhi. Ilmu kimia, matematika, selain aljabar itu produk non-Muslim. Bahkan yang kita nikmati teknologi sekarang ini juga hasil karya non-Muslim. Dalam hal ilmu silsilah, ilmu nasab itu sifatnya netral, sama seperti ketika kita belajar Kamus Munjid. Kita membuka internet, buka Google sebagai layanan pencarian terbesar dalam segala hal. Mau kita kuning ada, mau tafsir apapun ada, bahkan YouTube sendiri itu juga diakuisisi oleh Google. Ayo, jangan nonton YouTube. Syiar dakwah Islam melalui YouTube juga banyak sekarang. Penemunya itu hanya satu yang Muslim, itu pun sahamnya cuma sedikit. Dua itu non Muslim. Nah, penemu internet itu siapa? Leonard Kleinrock, lahir tanggal 13 Juli 34, seorang insinyur dan ilmuwan Amerika Serikat. Jangan pakai internet, karena yang menemukan internet juga non Muslim. Ditemukan tahun 1969 ya. Nah, internet masuk ke Indonesia baru pada tahun 1990. Sebelum itu internet belum ada di Indonesia ini. Jadi jangan alergi ya dengan buku atau kitab tentang nasab yang membatalkan atau mengatakan bahwa Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu tidak ada. Ya, saya punya 22 kitab nasab itu. Mungkin Gus Najih ada yang belum punya. Ya, ada yang belum punya. Mungkin hanya beberapa yang punya. Mungkin hanya kitab-kitab fikih ya. Kemungkinan seperti itu. Tolong dengan mengaji lagi Gus Najih Maimun. Ngaji tidak akan ada henti, tidak ada finishnya. Terus belajar bahwa ilmu nasab itu juga ilmu yang netral. Entah itu dari Syiah ataupun dari Ahlus Sunnah atau dari Mu'tazilah sekalipun, kalau itu ilmu nasab
Ya begitu ilmu nasab itu. Yang dibantah itu apanya? Ilmu nasab itu sudah ilmu pasti. Rumusnya itu pasti, cuma bedanya mungkin ada pentahkiknya saja. Yang nambah-nambahi atau mengedit sebagian yang manuskrip aslinya. Kan begitu. Jadi jangan menuduh adik saya Kiai Imad dengan tuduhan, wah itu penganut Syiah. Kalau kita belajar tentang kekinian ya, piagam Amman Yordania, ya kita akan paham bahwa ternyata tidak semua Sunni itu lurus, tidak semua Syiah itu sesat. Syiah itu ya Islam madhab Ja'fariyah, madhab Zaidiyah. Ya memang ada Syiah yang Qoromitoh atau Rafidah ya, atau Ismailiyah ya, atau Syiah Wulat yang lain ya, itu memang ya sesat memang, tapi tidak semua Syiah sesat. Ya, inilah pentingnya kita untuk belajar secara luas. Jangan belajar hanya dari satu sisi saja. Kita lihat dari beberapa sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, nyamping juga kita lihat. Atas, bawah. Sejarah itu harus menyeluruh. Dengan juga mengatakan pindah jalur rel Wali Songo yang sudah lama diketahui menurut Samsul Dohiro bahwa Wali Songo adalah Pak Alawi. Ini Samsul Dohiro yang sudah saya bahas pada satu video kemarin. Wali Songo itu Pak Alawi. Sekarang balik pindah rel Musa Al-Kadhim. Bukan Ali Al-Ghuraidi jalurnya. Nah inilah yang perlu kita pelajari lagi. Manuskrip Babat Kebantenan, manuskrip Kasepuhan, Kangoman, Kacirobonan, manuskrip Giri, manuskrip Derajat, dan Kasultanan, Kasunanan, Paku Alaman, Mangkunegaran. Coba kita belajar terus. Ya. Karena apa? Peran Van den Berg, peran Senogogronya, seorang orientalis dua-duanya, didukung oleh Mufti Batavia, Habib Usman bin Yahya. Tiga serangkai inilah yang mengacak-acak sejarah dan sirah ya, perjalanan Islam di Indonesia. Wali Songo bersembunyi karena penindasan komunis, ditekan, banyak yang merubah silsilah keluarga atau sebagian masih ada yang memilikinya, dan kami pun insya Allah sedikit kami memiliki manuskrip itu. Jadi Gus Najih jangan khawatir Syiah yang seperti apa. Ahlussunnah wal Jamaah, ISIS itu ya ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Lembaga dakwah Islam Indonesia itu juga Ahlussunnah wal Jamaah. Wahabi Salafi itu justru mengaku paling sunni Ahlussunnah wal Jamaah sendiri karena kiblatnya ke Wahabi Salafi dan sebagian Wahabi Jihadi dan Salafi Jihadi yang ada di Arab Saudi. Ayo bagaimana ini? Ayo. Oleh sebab itu jangan mengebah yang menggeneralisir bahwa semua Ahlussunnah wal Jamaah itu lurus dan benar atau semua Syiah itu sesat. Jangan. Mazhab Mu'tazilah modern semisal Ibadi ya dari daerah Oman, bukan Yaman tapi yang Oman, Aden, itu juga diakui mereka semua Muslim. Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Ja'fari, Zaidi ya, bahkan sebagian Salafi, Asy'ari, kalau ditambah lagi bisa Maturidi, itu Sufi juga ya diakui, itu adalah Muslim haram kehormatan dan darah serta hartanya untuk diganggu atau ditumpahkan. Itu sudah kesepakatan piagam Amman Yordania, disepakati oleh seluruh umat Islam sedunia. Oleh sebab itu mari kita bersatu. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72, Islam akan pecah menjadi 73. Apakah pas 73 itu? Ya enggak. Itu adalah gambaran dari jumlah yang banyak ini. Jadi jangan dibahas Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, ya Mu'tazilah, Ahlussunnah, Syiah dan lain sebagainya. Nah, kalau di total itu ada sempalan-sempalannya lagi gitu. Jadi enggak 73 pas, enggak. 73 itu adalah lambang dari lebih banyak umat Islam yang terpecah daripada umat Nasrani. Lebih banyak umat Nasrani daripada umat Yahudi. Maksudnya begitu. Ini sama-sama agama Abrahamik. Kitabnya kitab Samawi, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pemirsa dan pendengar sekalian, khusus untuk Gus Najih Maimun yang sangat-sangat kami muliakan. Penemu telepon genggam itu siapa? Handphone itu siapa penemunya?
Martin Cooper dan Eric Eggestedt. Dua-duanya itu non-muslim. Jangan pakai handphone. Ayo. Jangan pakai handphone. Begitu juga penemu YouTube. Yang muslim itu hanya Jawid Karim, itu pun sahamnya cuma sedikit kecil. Yang paling banyak sahamnya yang sudah dijual, ya diakuisisi oleh Google itu Steve Kent dan Ed Hurley. Tiga-tiganya ini seorang mahasiswa dulunya. Sekarang menjadi kaya raya. YouTube ini yang kita tonton dan bermanfaat ya di abad ini, bisa untuk ngaji bersama, ya mengasah ilmu tanpa harus ketemu, ya kan, bisa online, semuanya bisa. Tutorial mau servis apa, ada kendala apa, mau kemana, kita pasti butuh internet lewat Google Map dan lain sebagainya. Pencipta penemu internet itu siapa? Google, YouTube itu siapa? Non-muslim semua. Nah, kitab-kitab nasab itu juga begitu, ada yang Sunni pengarangnya dan ada yang Syi'i. Jadi jangan alergi, itu netral. Toh ada tambahan, misalkan semisal putranya Imam Hasan Al-Askari yang bernama Muhammad Al-Mahdi, Ajjalallahu farjahu, Mahdi Al-Muntadhor, misalkan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, ya. Nah itu memang ada campur tangan muhakik, ya, pentahkik, ya, pengedit, ya, penyalinnya yang dari kalangan Syiah termasuk Syekh Mahdi Ar-Raja'i itu, ya memang diakui memang seperti itu, ya. Jadi kebanyakan pentahkik kitab nasab itu dari kalangan mereka Syiah Imamiyah itu, walaupun secara poin khusus, ya, bahwa akidah dari Syiah Imamiyah Isna Asyuriyah itu ternyata meleset dari kebenaran. Termasuk yang pernah saya bahas tentang Imam Mahdi versi Syiah Imamiyah, imam yang ke-12 yang lenyap bersembunyi di sirdap bawah tanah, ruang bawah tanah yang sampai sekarang 1185 lah, sekarang lebih tahun belum muncul. Yang ditunggu-tunggu katanya surna lenyap sirdap di daerah Samarra, Irak, ya. Samarra. Sarro man ro'a, aslinya begitu. Sarro bergembira, man ro'a yang melihat, tadi akhirnya dari kota Samarra atau Samarro, Irak. Ditunggu-tunggu sampai sekarang tak terbukti. Oleh sebab itu saya dan kawan-kawan termasuk Ibu Suat Pleret, ya, termasuk Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan yang Kusmat, ya, semuanya adalah bukan Syiah, Ahlu Sunnah, benderanya Nahdlatul Ulama, yang berwawasan kekinian luas, tidak sempit. Jadi mohon kakang saya, ya, Gus Najih Maimun untuk belajar bersama, ya. Mohon belajar bersama. Sama-sama saya juga ini, ya, belajar bersama. Tidak ada yang mentok, itu nggak ada. Semuanya ilmu yang dimiliki oleh siapapun itu pasti di atas langit akan ada langit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas langit masih ada langit lagi. Saya pun tetap belajar terus. Ya, mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ini menyinggung hati panjenengan. Yang saya hormati apa panjenengan, waktu dulu saya masih sanawiyah, sering mengundang Romo Kiai Haji Maimun Zubair pada waktu masih menjadi anggota DPR Pusat. Itu saya berkali-kali mendampingi beliau, ya, sampai sekarang. Mulai tahun 80-an itu saya mengundang beliau pada waktu acara-acara di sekolah saya. Saya sebagai ketua OSIS pada waktu itu. Oleh sebab itu, mohon Kang Najih Maimun untuk belajar lagi. Jangan menuduh yang macam-macam. Kalau nggak mampu mendukung finansial, ya, minimal mendukung doa akan terselenggaranya Haul Wali Songo di Masjid Istiqlal Jakarta besok hari Sabtu, yang bersamaan dengan besok itu kan Asyura, Jumat, ya. Kalau Sabtu ya mungkin masih hari berkabung, ya, mulai tanggal 1 Muharram sampai 10 yang hari rayanya Syiah Imamiyah Isna Asyuriyah itu, ya, Asyura itu besok itu. Ada yang mengatakan besok hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 adalah tanggal 10 Muharram atau Asyura. Ada pesta-pesta, ya, ada acara-acara besar-besaran di Irak, di Yaman, Houthi, ya, di Iran, di Lebanon, di Afghanistan, di Pakistan, semuanya. Banyak sekali acara seperti itu. Apakah kami mendukung? Tidak. Insya Allah tentang Syiah, berikut ritual-ritualnya akan kita bahas pada video khusus setelah ini. Jadikanlah hidup lebih berarti.
Jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.